Hari ini kita akan belajar buoyancy dan flotation lagi. Gaya apung. Tujuan mempelajari dasar-dasar dari fenomena gaya apung. Gaya apung adalah gaya ke atas yang diberikan oleh cairan pada sebuah benda yang densitasnya lebih kecil daripada cairan yang tempat benda itu dicelupkan. Gaya apung suatu benda tergantung pada volume, yaitu seberapa besar ruang yang ditempati benda, dan juga densitasnya, yaitu massa persatuan volume. Gaya apung bekerja berlawanan ke arah 232 ke arah dengan gravitasi, menyebabkan benda terasa lebih ringan. Kita bisa mendemonstrasikan gaya apung dengan eksperimen sederhana. Letakkan sebuah benda seperti balok kayu ke dalam akuarium kecil yang berisi air. Balok akan menggantikan atau menggeser air, dan sebagai akibatnya permukaan air akan naik sedikit ya. Matematikawan dan fisikawan Yunani Archimedes menemukan bahwa air akan memberikan gaya dorong ke atas terhadap benda tersebut sebesar benda yang digantikan. Kembali ke demonstrasi kita, berat air yang dipindahkan akan sama dengan berat balok kayu. Namun harus diperhatikan bahwa meskipun balok kayu ini memiliki ukuran dan bentuk yang sama, mereka tidak akan menggantikan jumlah air yang sama. Pada balok kayu yang identik dari jenis kuak dan pinus, balok kuak akan lebih berat, artinya balok itu lebih padat dan molekulnya lebih rapat dibanding kayu pinus. Akibatnya balok-balok akan tenggelam lebih banyak ke dalam air dan akan menggantikan lebih banyak air. Benda yang memiliki densitas rendah dan volumenya besar biasanya bersifat mengapung atau buoyan. Karena alasan inilah kapal-kapal besar baja bisa mengapung di lautan. Ada jenis gaya apung, yaitu positif, netral, dan negatif. Mari kita kembali ke akuarium tadi ya. Kali ini bereksperimen dengan botol soda kosong dan beberapa kerikil air. Pertama, tutup botol kosong dan letakkan ke dalam air. Kamu akan melihat botol mengapung secara horizontal. Jika gaya apung pada suatu benda terlihat lebih besar dari gaya gravitasi, maka benda itu akan terdorong ke atas. Inilah yang disebut dengan gaya apung positif. Benda dengan gaya apung positif memiliki densitas yang lebih tinggi, lebih kecil daripada air, sehingga bisa mengapung. Sekarang masukkan sebagian kerikil ke dalam botol sehingga kira-kira setengah penuh, lalu tutup kembali. Jika kita memasukkan ke dalam akuarium lagi, botol akan berdiri tegak menggantung ke dalam air. Dalam kasus ini seperti ini, berat benda dengan berat jenis air yang dipindahkan, dan gaya apung ini disebut sebagai gaya apung netral. Terakhir, mari kita isi botol dengan kerikil, tutup kembali dan masukkan ke akuarium. Sekarang botol akan tenggelam ke dasar. Dalam kasus ini gravitasi pada botol lebih besar daripada gaya apung, menyebabkan botol tertarik ke bawah. Ini disebut gaya apung negatif. Benda dengan gaya apung negatif memiliki densitas yang lebih besar dari air dan akan tenggelam. Gaya apung tidak hanya tergantung pada benda, tetapi juga pada jenis air atau cairan tempatnya berada. Air laut lebih padat daripada air tawar, sehingga kapal mendapatkan gaya apung lebih besar daripada di sungai. Gaya apung adalah gaya ke atas yang diberikan oleh campuran tempat sebuah benda dicelupkan. Gaya apung positif menyebabkan benda mengapung ke permukaan. Gaya apung negatif netral menyebabkan benda menggantung dalam cairan, tidak permukaan dan tidak dasar ya. Gaya apung negatif menyebabkan benda tenggelam ke dasar cairan.